Pakan si saya kali ini dijamin bakal memacu adrenalin. Saya akan berkeliling menikmati keindahan Waduk Sermo dengan gaya yang berbeda. Tara, saya akan mencoba olahraga paddleboarding. Olahraga ini memang masih belum dikenal di tanah air, namun belakangan ini penggemarnya semakin banyak. Salah satu pengelola wisata olahraga air ini adalah Ombak Selatan. Rasanya tak sabar ingin segera merasakan sensasi olahraga paddleboarding. Halo Mas. Ya, halo Mbak. Halo. Dengan Mas siapa ini? Indra. Indra Ruri. Ini apa namanya Mas? Paddleboard. Oh, bentuknya kayak papan ini ya? Surfing ya? Ya, kalau ini emang modelnya di pompa. Ada yang model lain fiber kayak papan surfing. Oh, ada juga yang gitu. Tapi kalau ini yang pompa. Yang pompa. Oke. Jadi emang ya baru keluar inilah. Dulu masih trennya masih pakai fiber, terus mulai rame kan. Terus banyak yang memproduksi dengan kayak gini, model pompaan. Yuk, ini kita nanti mau ngapain sih Mas? Ini kita nanti mau mainan ini aja di sini di Sermo. Oh ya, nanti saya diajarin Mas ya. Ya. Ya, sekitar 10 menit. 10 menit, lumayan. Lumayan, makin keisi makin berat. Tapi tahan berapa lama Mas ini nanti kalau misalnya udah full angin? Ya, sampai ini nanti tinggal kalau udah selesai dikempesin, dilipat. Oh. Oke, lepas aja Mbak. Olahraga paddleboarding sendiri masih cukup asing di Indonesia. Pada dasarnya, ini adalah cabang dari olahraga selancar air atau surfing. Sebagaimana namanya, olahraga ini memadukan dua alat, yakni dayung atau paddle dan papan selancar atau board. Ini papan udah siap ya. Nah, tapi yang paling utama adalah kita safety prosedur. Jadi kita main di air. Pelampung ya. Untuk keamanan kita, alangkah baiknya harus pakai pelampung. Itu Harus Mas. harus. Ini kan? Yuk. Nanti awalnya kita belajar keseimbangan dulu dari duduk ya. Dari duduk terus coba belajar berdiri. Oh, berarti nanti ketika di air dari duduk dulu. Dari duduk terus nanti coba keseimbangannya dari coba berdiri pelan-pelan. Kalau emang udah bisa seimbang nanti baru jalan pakai Dayung. kayak gitu. Dayungnya satu apa dua ya Mas? Satu. Oh iya, dua nggak bisa. Karena namanya stand up paddle harus berdiri. Oke. Kalau duduk belum stand up paddle namanya kan. Tak seperti selancar yang murni mengandalkan daya dorong dari ombak, pada paddleboarding daya dorong didapatkan dari mengayunkan dayung. Terlihat mudah ya, tapi coba rasakan sendiri. Seru dan pastinya ini jadi cara berwisata sekaligus berolahraga yang asik. Ini udah siap. Sekarang yuk kita coba main stand up paddle dengan paddleboard di Waduk Sermo. Ikuti terus serunya Pekan Si bersama saya di Wigo Wisata Gokil. Olahraga ini mudah dipahami dan cukup mudah untuk dilakukan siapapun. Olahraga ini juga dipercaya membantu menghilangkan stres. Orang-orang bahkan mempraktikkan gerakan yoga mereka di atas papan pedal. Meski belum terlalu familiar di Indonesia, olahraga pedal sudah kerap diadakan di Kepulauan Seribu, Pelabuhan Ratu, hingga Bali. Dalam jangkauan kita.
Oke, ini Pasang di kaki. kanan atau kiri? Sama aja, kanan boleh. Ya, tinggal pasang gini. Oke. Siap. Oke, terus saya dari duduk dulu berarti. Duduk dulu. Oke. Hadapnya sana ya. Dijual ke sini. Ini Oke. untuk nyoba keseimbangan dari sebenarnya ada beberapa cara, dari duduk gini, terus dari apa? Selonjor. Timpuh. Oh, timpo. Jadi ada 2 basic untuk nanti belajar berdiri ya, dari duduk gini, Duduk. terus satu lagi timpuh. Oh, timpo. Nah, Berarti kayaknya timpo aja ya, Mas? Ya, karena lebih enak untuk kuda-kuda langsung berdiri. Ini apa sih? Oh. Nah, gini. Ya. Coba belajar keseimbangan. Ketika nanti mau jatuh ke kiri, yang kanan ditekan aja biar keseimbangan tetap terjaga. Jadi ketika papan jatuh ke kiri, yang kanan langsung gerak untuk ngayuh ke sini. Siap. Biar tetap terjaga keseimbangan. Nah, ini nanti coba tinggal langsung dayung aja ya. Kayak gitu. Oke. Ya, kita coba langsung gabung sama teman-teman di sana. Oke, ayo Mas Hendra, mana? Ya, Naikin ini aku tuh. di belakang. Oh ya, oke. Olahraga stand up paddleboarding mulai muncul di Hawaii pada tahun 1960-an. Ide awalnya merupakan perkembangan dari olahraga kano yang alih-alih dilakukan dengan duduk, melainkan dengan berdiri. Saat ini stand up paddleboarding sudah berkembang menjadi banyak varian. Mulai dari menunggangi ombak di laut, berselancar di sungai dan danau, balapan, memancing, sampai yoga. Ternyata asik juga ya. Tapi kayak saya tadi jatuh berkali-kali. Berapa kali ya Mas tadi saya jatuh? 4-5 kali ya. Oh, kalau nggak masalah ya jatuhnya ya. Iya. Susahnya itu naiknya ketika jatuh. Jadi emang Untung ada Mas Hendra. Loh, jadi Mas. emang kesulitannya Hah? cuman untuk belajar berdirinya. Tapi kalau udah bisa berdiri, udah bisa Untuk jaga. menstabilkannya itu ya. Ya, tinggal butuh apa ya? Ya latihan berkali-kali. Kalau udah kita udah menguasai papan ini, nanti pasti langsung bisa. Justru malah harusnya itu rileks ya. Ya. Malah nggak boleh nyengkerem kenceng gini kan. Kadang kita yang udah bisa aja pengen kita jatuh-jatuhin karena rugi kan. Udah main di air gak jatuh gitu kan. Karena pasti aman, karena kita kan pakai pelampung. Jadi kalaupun jatuh itu ya kita pasti akan naik ke permukaan. Oh, oke Gitu. oke. Mas, kalau misalnya nih nggak bisa renang, bisa nggak sih main ini? Boleh nggak? Bisa karena ya, Boleh-boleh aja. Ya yang penting ada yang jagain aja Mbak, yang pernah main kayak gini. Jadi kalaupun jatuh nanti, kalaupun dia nggak bisa ini, ada yang nolongin gitu aja. Tetap dalam pantauan yang berpengalaman. Sementara untuk papannya saat ini yang marak digunakan adalah papan tiup sehingga lebih mudah dibawa ketimbang papan keras. Tak seperti berselancar, stand up paddleboarding memungkinkan siapapun untuk berlatih olahraga ini di waduk, di danau, atau di sungai. Ternyata lumayan menguras kalori ya Mas. Ya, dari kita nyoba-nyoba itu yang bikin capek. Tapi kalau nanti udah bisa, pasti biasa aja. Kalau menurut saya yang berat itu ketika menyeimbangkan kaki sama belajar ini dayung, belok kanan, belok kiri, Iya. mau putar balik. Wah, Paling nggak 2 kali nyoba itu langsung udah inilah. tapi nagih Mas. Iya, karena main di air. Jatuh jadi nggak capek kan, jatuh seger. Penasaran soalnya. Habis Betul. ini kayaknya kesana lagi. Neng, kayaknya kita bikin minum dulu Mas. Boleh. Sik nunggu ini ya. Ngopi dulu. Terus aku mau nanya sekalian Mas, kalau untuk paketannya ini bisa diceritain nggak? Sebenarnya ini adalah kolaborasi dari teman-teman penggiat wisata ya. Nah, jadi kita membuka custom trip. Nanti bisa kita kalau dari pantai selatan kita bisa main jeep, terus diakhiri dengan main stand up paddle di Laguna.
Terus kita ya tergantung dari tamu, request dari tamu. Dia mau camping dulu, off-road di kawasan Menoreh, terus camping lanjut paginya kita stand up paddle bisa. Jadi kita menawarkan beberapa pilihan. Oh, berarti kalau mau jelajah daerah mana gitu. Tujuannya itu juga fleksibel sesuai by request ya. By request nanti kita pikirkan rancangan trip gitu, kita sampaikan seperti ini. Oke, cocok. Jalan seperti itu. Apa aja itu Mas berarti? Jeep. Dari Jeep Parampretez, kemudian sandboarding bisa di Gumuk Pasir. pasir itu. Oke. Terus memang yang paling favorit kita mainan stand up paddle ya. Kita di sana ada spot di Laguna. Stand up paddle. Selain di Sermo? Di Sermo di Jembatan Kretek, terus Kretek, di Bantul ya. Di Laguna Depok, terus di sini juga. Di sini berarti di 3 tempat ya? 3 tempat. Untuk opsinya tempat itu. Oh, kalau untuk harganya Mas? Harganya boleh sharing nggak? By request tadi, Bang. Kalau camping tadi gimana? Maksudnya tenda apakah juga menyediakan? Iya, atau... nanti kita semua kebutuhan itu kita sediakan gitu. Tergantung permintaan dia mau kemana kita sediakan, tinggal tamu datang menikmati perjalanan. Termasuk segala fasilitasnya ya, bisa menyediakan juga. Iya. Oke, berarti buat yang penasaran untuk harganya, untuk jenis tripnya, untuk lokasinya, untuk fasilitas-fasilitasnya, bisa langsung cek official IG-nya di mana Mas? Tunjukin dong. Ombak Selatan. Ombak Selatan. Ikuti terus serunya vakansi bersama saya di WeGo, wisata gokil. Roll.